Jumpa di dalam bahagia. Kita ketemu lagi di Watu Kapal Yogyakarta Piungan dengan sebuah topik yang tentu saja menarik, antara pencobaan dan ujian. Saudara-saudaraku terkasih, seperti cinta dan kebencian adalah saudara dekat, demikian juga pencobaan dan ujian. Bagi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, maka selalu mengatakan ujian manakala pencobaan melanda hidup kita. Sesungguhnya kita harus memahami, harus belajar apakah kesusahan hidup yang sangat berat menimpa itu sebagai ujian dari Tuhan atau pencobaan dari si jahat. Saudara-saudaraku, dalam kesusahan, malapetaka sekalipun, kita dianjurkan untuk tetap berpikir positif, walaupun itu belum dapat dikatakan menyelesaikan, tetapi setidaknya melegakan perasaan dan meringankan beban. Memang tidak semua masalah dapat kita sikapi dengan berpikir positif, walaupun itu lebih baik karena mendatangkan optimisme dalam menyelesaikan, daripada mensikapi dengan berpikir negatif yang hanya mendatangkan pesimisme dalam penyelesaian masalah. Saudara-saudaraku, pada saat malapetaka, kesusahan atau penderitaan berat menimpa hidup kita, maka kita meyakini bahwa itu adalah ujian dari Tuhan. Inilah yang disebut berpikir positif. Jika kita berpikir bahwa itu datang dari si jahat yang sedang mencobai iman kita, maka kita telah berpikir negatif. Saudara-saudaraku, lepas dari positif atau negatif thinking, saya mengajak Anda untuk berpikir kritis, critical thinking. Dengan berpikir kritis, mungkin kita akan menemukan akar permasalahan itu, sehingga kita dapat menyelesaikan dengan tepat dan bijak, dapat keluar dari masalah berat dengan penuh kemenangan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, tetap dalam konteks rohani, mari kita merenungkan dengan seksama, pencobaan ataukah ujian. Dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari ayat ini jelas bahwa pencobaan dan ujian itu beda. Demikian juga cara penyelesaiannya. Tapi yang pasti, jika kita percaya perkataan firman di atas bahwa pencobaan tidak datang dari Allah, melainkan datang dari si jahat atau iblis, maka kita juga harus yakin bahwa pencobaan tidak semata-mata hal duniawi yang menimpa secara wajar natural, tetapi ada unsur rohani, karena bisa jadi si jahat terlibat, berperan dalam mencobai iman percaya kita kepada Allah. Dan jika tidak kuat bertahan, kita bisa murtad, meninggalkan Allah, seperti tertulis dalam Lukas 8 ayat 13 tentang perumpamaan penabur benih. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang selalu mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus saja tidak luput dari pencobaan oleh iblis. Tapi apakah Tuhan Yesus diam saja? Dia melawan dan mengusir iblis dari hadapannya. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Jadi saudara-saudaraku, dalam menghadapi masalah penderitaan berat dan malapetaka, masalah keuangan, dan masalah sakit penyakit berat, kita harus menggunakan dua unsur kekuatan, bertahan dengan kekuatan fisik manusia kedagingan kita dan dengan kekuatan iman manusia rohani kita. Kita lawan si jahat sebagai sumber permasalahannya. Kita lawan dengan doa peperangan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Jika beban berat menimpa hidup kita dan iman kita belum kuat, jangan malu dan jangan segan-segan minta didoakan, sebab doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudaraku terkasih, hidup yang paling aman dan menyenangkan adalah menghindari pencobaan.
Jangan biarkan iblis dan setan menyentuh hidup kita. Caranya seperti pesan Yesus dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus juga ada permohonan, "Lepaskan kami dari yang jahat." Mengapa demikian? Karena memang dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana dengan ujian? Sesungguhnya Allah mengizinkan pencobaan itu dalam hidup manusia untuk menguji iman anak-anak Tuhan. Seperti emas harus diuji dengan api untuk mengetahui kemurniannya. Begitu juga iman kita harus diuji dengan menghadapi pencobaan-pencobaan agar semakin kuat, semakin dekat, dan semakin mengenal Allah dan kuasa-Nya. Ada unsur ujian dari Allah dalam pencobaan, karena Allah tetap menjaga dan mengawasi dan mengizinkan pencobaan-pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Kiranya iman kita semakin dikuatkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.